Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi hadzal aradil muhtasar haula zihaf wad dawri fi ilmil arudi wal qawafi. Sanata'arrafu ma'an ala ta'rifihi wa anwa'ihi wa amsilatihi. Al-awwal ta'rifu zihaf. Ma huwa zihaf? Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi zihaf. Apa itu zihaf? Az-zihafu huwa tagyiru yatra'u ala taf'ilatil arudiyah wa yakunu khassan bil hashwi dunal arudi wad darbi. Zihaf adalah perubahan yang terjadi pada salah satu huruf dalam sebuah taf'ilah dan hanya terjadi pada bagian hashwu tanpa mengenai arud dan dorob. Wa yakunu tagyiru ghaliban bihadfi harfin sakinin aw mutaharrik minat taf'ilah ma' baqa'il wazni mustasagan indal arab. Perubahan ini biasanya berupa penghapusan huruf yang bersifat mati atau hidup, namun tetap menjaga keindahan dan keselarasan wazan menurut kaidah syair Arab. Wazihafu akhaffu minal illat li'annal illata taqa'u fil arudi wad darb amma zihafu fala yaqa'u illa fil hashwi. Zihaf lebih ringan dibanding illat karena illat terjadi pada arud dan dorob, sedangkan zihaf hanya terjadi pada hashwu. As-sani anwa'uz zihafat. Yang kedua adalah macam-macam zihaf. Zihaf terbagi menjadi dua. Yang pertama ada az-zihaful mufradi atau bisa disebut zihaf tunggal. Zihaf tunggal mempunyai banyak jenis. Yang pertama ada al-khobnu. Al-khobnu huwa hadfus sanis sababil khafif au mutaharrik. Khoben adalah membuang huruf kedua yang sukun pada sabab ringan. Contohnya seperti lafadz mustaf'ilun menjadi mutaf'ilun. Sin adalah huruf yang kedua. Dia sukun, maka sin tersebut harus dibuang. Awalnya mustaf'ilun menjadi mutaf'ilun. Yang kedua adalah al-idmar. Al-idmar huwa taskinul mutaharrik minat taf'ilah. Idmar adalah menyukunkan huruf yang kedua dari watad majmu'. Contohnya mutafa'ilun menjadi mutafa'ilun. Yang ketiga adalah al-waqsu. Al-waqsu huwa hadful harfis sanis sakin. Waqas artinya membuang huruf kedua yang sukun. Contohnya mafa'ilun menjadi mafa'ilun. Bisa dilihat dari contoh yang di atas. Lafadz mafa'ilun menjadi mafa'ilun. Dari lafadz tersebut ada dua huruf yang bersukun. Huruf yang pertama yaitu alif, huruf yang kedua yaitu ya. Maka waqas di sini adalah menghapus huruf kedua yang sukun, yaitu dihilangkan huruf ya-nya. Yang awalnya mafa'ilun menjadi mafa'ilun. Lalu yang keempat ada at-toyyu. At-toyyu huwa hadfus sakinir rabi, artinya menghapus huruf keempat yang sukun. Contohnya mafa'ilun menjadi mafa'ilun. Yang kelima ada al-qabdu. Al-qabdu huwa hadful harfil khamis as-sakin, menghapus huruf kelima yang sukun. Contohnya fa'ilatun menjadi fa'ilatu. Keenam ada al-asbu. Al-asbu huwa taskinul mutaharrikir rabi, menyukunkan huruf keempat pada watad majmu'. Contohnya mafa'ilun menjadi mafa'lun. Yang ketujuh adalah al-aqlu. Al-aqlu huwa hadfus sanil mutaharrik, artinya menghapus huruf kedua yang bergerak atau menjadikan sabab berat menjadi sabab ringan. Contohnya fa'ilatun menjadi fa'ilatun.
Yang terakhir ada al-kaffu. Al-kaffu huwa hadfus sabi'is sakin, menghapus huruf ketujuh yang sukun atau menghapus huruf yang terakhir. Contohnya dari lafadz mustaf'ilun menjadi mustaf'ilu. Dari yang sudah disebutkan tadi itu adalah macam-macam zihaf tunggal. Sekarang kita ke zihaf ganda atau bisa disebut dengan az-zihaful muzdawaj. Apa itu zihaf ganda? Az-zihaful muzdawaj wa huwa ijtima'u zihafaini fit taf'ilatin nafsiha. Zihaf ganda adalah gabungan dua zihaf dalam satu taf'ilat. Contohnya al-khoblu. Al-khoblu terdiri dari al-khobnu dan at-toyyu. Memiliki contoh dari wazan mafa'il menjadi mafa'ilun menjadi mafa'ilun. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama dari al-khobnu, dari wazan mustaf'ilun menjadi mutaf'ilun. Kenapa disebut al-khobnu? Karena al-khobnu adalah menghilangkan huruf kedua yang sukun dari sabab ringan, yang awalnya mustaf'ilun menjadi mutaf'ilun. Dibuang huruf sinnya karena sin adalah huruf yang kedua. Lalu contoh yang kedua dari at-toyyu. At-toyyu memiliki wazan mafa'ilun menjadi mafa'ilun. Kenapa bisa disebut at-toyyu? Karena at-toyyu itu menghilangkan huruf keempat yang sukun dalam taf'ilah. Contohnya mafa'ilun menjadi mafa'ilun. Terus contoh yang terakhir dari al-qabdu, dari wazan fa'ilatun menjadi fa'ilatu. Kenapa itu bisa disebut al-qabdu? Karena al-qabdu adalah menghilangkan huruf kelima yang sukun dari taf'ilah. Mana huruf kelimanya? Fa'ilatun menjadi fa'ilatu. Kita lanjut ke contoh dari bait di luar materi. Contoh bait yang pertama, kifana beki min dzikra habibi wa manzil. Artinya, berhentilah kita menangis karena mengingat kekasih dan rumahnya. Di situ ada wazannya tawil, dan zihafnya dia termasuk zihaf al-khobnu. Lalu ada bait yang kedua, idza gomarta fi syarafi marum. Artinya, jika engkau mengejar kemuliaan yang luhur. Di situ wazannya wazan wafir, dan zihafnya termasuk zihaf itmar. Lalu ada bait yang ketiga, yaitu walil hurriyatil hamra ibabun qad tasallaha biddima yudakun. Artinya, dan kebebasan yang merah memiliki sebuah pintu yang diketuk dengan bersenjatakan darah. Wazan di situ adalah wazan kamil dan zihafnya termasuk zihaf al-khobnu. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar contoh-contohnya. Jika ada yang bertanya, kenapa kita harus belajar zihaf dalam ilmu arud wal qafi? Karena zihaf itu bisa memahami struktur metrum dan kebenaran suatu syair Arab klasik, bisa mengetahui standar dan perubahan syair, lalu bisa membedakan jenis perubahan, bisa menganalisis nilai estetika, dan memahami irama musikalitas. Zihaf juga bisa memberikan fleksibilitas ritmis pada puisi Arab klasik, dan mempelajarinya memungkinkan kita untuk mengenali, menganalisis, dan mengapresiasi keragaman serta keindahan struktur metrum dalam sastra Arab. Kesimpulannya adalah, zihaf itu perubahan kecil dalam wazan yang tidak mengubah watat. Sangat penting untuk memahami ritme syair klasik, digunakan dalam semua bahar besar, termasuk bahar kamil, bahar tawil, bahar basit, dan bahar wafir. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Unzur maqalah
wala tangzur man qala. Syukron ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.